Oke, assalamualaikum. Oke, kembali lagi di Lakson Channel ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuai di judul ya, yaitu PC tanpa CPU. Cukup sambungkan laptop ke monitor. Oke, jadi judulnya nanti video ini seperti itu. Oke, bener ya, karena saya di sini juga menggunakan teknik seperti itu. Jadi cuman ini aja, model monitor, lalu kita sambungkan ke laptop kita. Jadi tanpa menggunakan CPU. Nah, kemarin banyak tuh yang tanya, Bang, itu monitornya perlu CPU nggak? Ya, saya jawab, tidak perlu CPU. Sebagai gantinya yaitu kita menggunakan laptop. Caranya bagaimana, Bang? Caranya cuman cukup sambungkan saja kabel HDMI-nya atau kabel VGA-nya yang biasanya bawaan laptop, bawaan monitor ya. Nah, biasanya monitor itu punya bawaan kabel. Nah, itu tinggal kalian sambungkan aja ke port yang ada di laptop kita. Udah cukup seperti itu aja. Otomatis nanti kan secara otomatis tersambung ke laptop kita. Jadi apa yang ditampilkan laptop kita, maka akan tampil juga di monitor tersebut. Nah, ada juga yang tanya, Bang, kalau misalkan pakai CPU bisa nggak monitornya? Ya tentu bisa, sangat bisa malahan. Jadi memang dianjurkan, untuk PC itu harus satu paket. Ada CPU-nya, ada monitornya. Nah, ini berhubung saya belum bisa beli yang paket PC lengkapnya ya. Saya punya laptop, jadi saya pakai monitor aja, seperti itu. Dan karena saya juga sering membuat project yang berhubungan dengan visual, jadi saya membutuhkan display yang lebih luas untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi itulah alasan kenapa saya menggunakan alat seperti ini, yaitu cukup menambahkan monitor sama mungkin tambah keyboard itu ya, supaya nanti biar enak ngetiknya dia, supaya di depan monitornya. Jadi seperti itu. Oke, saya juga di video ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar yang saya buat video beberapa bulan yang lalu ya, yaitu tentang bagaimana cara menyambungkan laptop ke monitor. Nah, di situ ada juga pertanyaan, gimana kalau misalkan laptop kita resolusinya sekian, sedangkan monitor kita resolusinya sekian. Jadi bagaimana, Bang? Ikut yang mana? Ikut yang laptop atau ikut yang monitor? Oke, saya jawab di sini. Kalau untuk resolusi itu masing-masing. Jadi kan di sini nanti ada dua display nih, ada dua tampilan. Jadi kalau yang monitor, ya resolusinya mengikuti yang monitor. Yang di laptop juga mengikuti yang di laptop. Nah, itu biasanya bisa kita setting untuk resolusi maksimalnya. Misalnya nih punya saya ini, resolusi maksimalnya kalau nggak salah di 1080. Nah, sedangkan yang di laptop cuman berapa gitu ya. Nah, jadi nanti otomatis bisa kita setting di paling tertinggi di monitor kita, dan di laptop juga sesuai dengan resolusi yang ada di laptop. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Jadi tidak mengikuti salah satu. Jadi dua monitor ini punya resolusi masing-masing dan nantinya menampilkan sesuai dengan resolusi masing-masing. Oke, seperti itu ya. Lalu ada apa lagi kemarin ya untuk pertanyaannya? Mengenai performa. Misal nih laptop kita speknya segini. Apakah kan nanti kalau misalkan kita sambungkan ke monitor, speknya akan bertambah atau berkurang sesuai dengan monitor kita? Saya jawab speknya itu sesuai dengan laptop yang kita punya. Jadi laptop kita speknya seperti apa, yang di monitor juga ya ngikutinnya laptopnya. Karena monitor itu fungsi utamanya itu hanya menyampaikan atau menampilkan visualnya saja. Oke ya, saya ulangi lagi. Monitor itu hanya menyampaikan visualnya saja. Jadi menyampaikan visual yang ada di laptop kita. Jadi untuk performa, kembali lagi ke laptop yang kita punya. Kalau performa laptop kita bagus, ya otomatis di tampilan monitor kita juga bagus. Jadi menyesuaikan laptop yang kita punya. Sama halnya kalau misalkan kita punya PC nih, PC kita speknya sekian. Nah itu yang di monitor kan cuma nampilin aja, cuma menampilkan aja apa yang di proses dari CPU kita atau PC kita ataupun laptop kita. Jadi itu ya untuk performa tergantung dengan laptop kita. Terus kemarin ada apa lagi ya? Kemarin ada kalau nggak salah pertanyaan minimal spek untuk bisa dijadiin seperti ini, Bang, supaya bisa disambungin ke monitor. Kalau untuk spek, sepertinya laptop apapun bisa ya. Asalkan punya port aja, asalkan punya port HDMI ataupun punya port VGA-nya.
Karena saya juga nggak cuman pakai laptop ini, saya juga punya laptop yang agak lama ya, yang jadul. Bahkan bukan laptop, itu namanya notebook ya, yang kecil itu. Bisa saya tes pakai monitor yang ini juga bisa. Asalkan punya portnya aja. Nah, itu tinggal kita colokin aja, tinggal kita sambung, otomatis nanti akan tersambung dengan monitor yang kita punya. Oke ya, jadi untuk minimal spek yang bisa kita gunakan seperti ini, saya rasa hampir semua laptop bisa, asalkan punya portnya aja. Ya, seperti itu. Lalu ada lagi kemarin pertanyaan mengenai TV. Bisa nggak Bang kalau misalkan kita ganti pakai TV LCD? Saya jawab bisa, karena saya juga pernah pengalaman di kampus ya, di kampus sama di kantor itu bisa. Saya sambungkan laptop saya ke TV tersebut, TV LCD ya, yang sudah support port HDMI ya. Nah, bisa kok. Jadi kalau misalkan ada port HDMI-nya di tempat manapun bisa, di TV LCD, di monitor seperti ini, itu pun bisa. Oke ya, jadi terjawab bahwa TV LCD pun sebenarnya bisa kita gunakan sebagai monitor. Lalu ada pertanyaan lagi kemarin mengenai, oh ya, mengenai ini, apa namanya? Apakah boros gak di baterai gitu ya, di baterai laptop kita? Kalau untuk baterai, saya rasa nggak ngaruh sih kalau untuk monitornya ya, nggak ngaruh. Karena apa? Karena monitor kita itu punya apa namanya, kabel sendiri, punya port sendiri atau punya adapter sendiri untuk listriknya. Jadi laptop kita ini hidup terkoneksi dengan listriknya sendiri. Jadi tidak memakan baterai dari laptop kita. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk baterai, saya rasa aman-aman aja sih, nggak terlalu boros. Ya sesuai dengan pemakaian laptop ya. Kalau laptop kita boros ya boros, kalau laptop kita hemat ya hemat. Jadi untuk monitor tidak mempengaruhi baterai yang ada di laptop kita. Nah, kecuali kayak punya saya nih, keyboard. Nah, keyboard saya ini bukan yang wireless, dia masih kabel. Nah, kalau keyboard saya ini kan ada lampunya itu ya, ada lampunya. Nah, kalau keyboardnya itu baru dia makan baterai dari laptop kita, karena sambungan kabelnya menuju ke laptop kita. Nah, ada saran nih, kalau misalkan kalian mau beli yang perangkat seperti ini, kalian kalau misalkan beli keyboardnya, kalau bisa beli yang wireless. Karena apa? Kalau wireless kan dia punya tenaga sendiri tuh, punya baterai sendiri. Jadi dia nggak boros ke laptop kita, baterai laptop kita. Jadi kalau misalkan kalian mau beli monitornya, lalu beli keyboard yang wireless. Sama mouse-nya juga sekalian. Jadi mouse-nya juga, jadi untuk supaya baterai aman, kita beli keyboard sama mouse yang wireless. Kalau untuk monitornya, karena dia otomatis pakai listrik sendiri, jadi dia tanpa mempengaruhi baterai laptop kita. Oke ya, terjawab ya. Jadi kalau untuk performa baterai, kalau untuk monitor tidak terlalu berpengaruh. Bahkan tidak berpengaruh. Karena dia memiliki daya listrik sendiri. Oke ya. Jadi kalau misalnya mati lampu, mati Bang? Ya mati. Kalau misalkan mati lampu, monitor kita mati. Yang hidup hanya laptopnya saja. Oke ya, jadi dia punya listrik sendiri. Lalu kemarin ada pertanyaan juga, Bang, kalau misalnya laptop kita mati, apakah di monitornya mati? Ya otomatis, karena otaknya itu ada di laptop kita ya. Jadi kalau laptop kita mati atau ditutup, dia juga monitornya juga ikut mati, seperti itu. Lalu ada apa lagi kemarin pertanyaannya ya? Mengenai display sudah, mengenai performa juga sudah. Oke ya, jadi mungkin seperti itu penjelasan mengenai pengoneksian atau penyambungan dari laptop ke monitor. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan di kolom komentar kemarin dan saya bantu jawab di sini. Lalu untuk cara-cara untuk extend, cara-cara untuk menyambungkan kabelnya, cara-cara untuk memilih resolusinya, mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Nah, untuk video-video berikutnya mungkin saya akan pecah beberapa bagian, beberapa kelompok ya. Jadi untuk satu video itu fokus ke bagian ininya. Satu video fokus ke bagian ininya. Kalau video saya yang dulu, yang beberapa bulan yang lalu kan saya gabung semuanya tuh. Dari pemasangan kabel sampai ke extend, sampai yang ke pembagian posisi laptop ya, itu saya gabung jadi satu. Dan mungkin nanti untuk kedepannya saya akan buat per part, per video. Jadi nanti bisa fokus, kalian bisa langsung pilih aja nih, kalian butuh video yang mana. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan kali ini cukup sampai sekian untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab
dari beberapa kolom komentar. Nanti mungkin akan saya baca-baca lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum and bye.